Nyetat Nanya Ustadz disponsori oleh Toko Bahan Bangunan Tata Material. Jalan Tanjung Balai Dusun 2 Desa Payageli. Info 0812 1893 2870. Bin Ali Cake Ingredient Store. Toko bahan kue Bin Ali. Jalan Saiman Cirim Dusun 3 Desa Payageli, seberang Bank BRI Payageli. Info dan pemesanan 0852 6069 0000. Madu Hunain dikemas oleh Majelis Taklim Payageli Mengaji. Info dan pemesanan 0822 6748 8660. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Bismillah, berjumpa lagi. Masih bersama guru kita, Ustadz Dr. Sandro Willis. Kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini sudah masuk pertanyaan. Halo dok, dalam setahun itu bisa terjadi 2 kali penyakit ini dok. Kaki dan tangan saya mengalami bintik-bintik merah. Kemudian bendol cairan putih setelah itu pecah dan menjadi gatal. Terus kemudian terjadi nanah. Ini sudah terjadi sejak saya kecil dok. Tolong sarannya dok, untuk penyakit kudis saya ini apa bisa disembuhkan permanen atau tidak? Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan kepada penanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada antum dan juga kesehatan kepada kaum muslimin semuanya. Ya, penyakit yang dijelaskan ini memang belum begitu jelas ya, di mana terjadi bintik merah kemudian menggelembung berisi air kemudian berisi nanah. Ya, tidak diceritakan bagaimana penyebarannya di area-area mana saja. Apakah cuma di tangan dan di kaki saja? Apakah serumah ada juga yang seperti itu? Nah, bisa terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, penyakit tersebut adalah penyakit yang disebut dengan folikulitis. Folikulitis itu adalah infeksi kuman yang menyerang permukaan kulit ya dengan dasar berwarna merah, kemudian dia menggelembung berisi cairan. Ya, ukurannya hanya sebesar kira-kira tetesan air ya. Itulah disebut dengan folikulitis. Ya, biasanya diobati dengan salep-salep antibiotik dan perlu diperhatikan juga bagaimana penggunaan air. Jangan sampai air yang digunakan ini banyak mengandung kuman, misalnya air sumur yang tercemar. Ya, air sumur yang tercemar dekat dengan septic tank atau dekat dengan melihara ayam dan lain sebagainya. Ya, yang dia intinya air tersebut banyak mengandung kuman. Ini bisa diatasi dengan menyaring air atau dengan memberikan cairan pembasmi kuman, misalnya dengan kaporit ya dan lain sebagainya. Atau mengganti air yang digunakan untuk mandi dan digunakan sehari-hari. Bisa jadi penyakit yang Anda alami ini adalah penyakit skabies. Skabies ini ya menular ya. Dan dia bisa terbentuk merah dulu, kemudian menggelembung, kemudian berisi nanah, dan dia bisa menyebar. Ya, terutama di daerah-daerah yang gembur, daerah-daerah lipatan kulit, daerah lutut, daerah siku, daerah buku-buku dari kulit, dari tangan, ya, dan bisa juga di kaki, bisa juga di area bokong, di area pusat perut dan lain sebagainya. Ya, dan ini disebabkan oleh suatu parasit atau kita sebut serangga yang sangat kecil sekali yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya, yang disebut dengan Sarcoptes scabiei ya. Dan ini dia di bawah kulit itu dia membuat terowongan dan dia bertelur, beranak pinak di situ, dan tubuh meresponnya dengan terbentuknya nanah dan lain sebagainya, dan ini sangat gatal juga ya. Sebaiknya ya yang bertanya berkonsultasi kepada dokter umum ataupun dokter kulit ya. Kemudian perlu juga diperhatikan selain penggunaan air, kemudian perlu juga untuk mengkonsumsi herbal-herbal
yang dia berpotensi sebagai anti kuman. Ya, misalnya sambiloto, ya, kemudian bawang putih, kemudian juga habatus sauda. Ini sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh di dalam membasmi kuman. Ya. Dan juga misalnya air yang digunakan tadi perlu diperhatikan. Kemudian tempat tidur, ya, tempat tidur, alas tidur, spray, tilam ini juga perlu sekali-sekali untuk dijemur. Ya, kemudian pakaian yang dipakai harus diperhatikan, jangan lembab-lembab dipakai atau dimasukkan ke dalam lemari, bisa jadi ini adalah jamur. Ya, ini adalah jamur. Kemudian apabila memang ini bukan penyakit infeksi, ini adalah penyakit alergi atau penyakit yang menyebabkan kulit mengeluarkan benda asing dari dalam tubuh, ya, maka lakukanlah bekam. Ya, lakukanlah bekam dan minum minuman yang sehat, yang ber-pH alkali, ya, yang tidak mengandung asam agar metabolisme tubuh menjadi bagus. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa membantu penanya. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.